hutan Monding atau biasa disebut dengan tapak timbun sangat diperlukan untuk rehabilitasi lahan-lahan yang sering tergenang air. Pembuatan monding biasanya berukuran diameter 4 meter atau jari-jari 2 meter dengan tinggi minimal 1 meter atau lebih, tergantung pada sumber tanah dan tergantung kepada ketinggian banjir pada lokasi tersebut. Lahan yang selalu terkena banjir mengakibatkan banyak tanaman mati, sehingga dapat merugikan perusahaan di mana luasan areal tidak sesuai dengan jumlah pokok kelapa sawit. Di samping itu, pertumbuhan tanaman pun merana. Upaya pembuatan tapak timbun dilakukan pada lahan-lahan yang memang sudah tidak bisa lagi dikeringkan karena permukaan air sungai sudah hampir sama dan malah lebih tinggi daripada permukaan tanah tanaman kelapa sawit pada saat-saat banjir. Kelapa sawit yang selalu terkena banjir, di mana pupuk yang diaplikasikan selalu tercuci, sehingga pertumbuhan tanaman tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tanaman yang berbuah cenderung buah Parthenocarpi karena hara yang dipakai untuk mengisi buah tidak cukup. Biasanya monding dibuat sebelum tanaman ditanam. Tetapi kali ini monding yang kita buat ini sebagai rehabilitasi tanaman yang sudah tumbuh. Di samping itu, kita juga menanam tanaman baru atau menyisip pada titik-titik yang kosong, sehingga populasi per hektar dapat terpenuhi atau SPH per hektar terpenuhi. Enam bulan semenjak pembuatan monding, akar kelapa sawit sudah sampai ke permukaan monding.
sehingga selang waktu dari 1 bulan sampai 4 bulan kita tidak bisa melakukan pemupukan karena akar belum sampai ke permukaan monding. Pada saat umur monding yang sudah kita buat memasuki 5 bulan, aplikasi pupuk sudah boleh dimulai. Pertama, kita aplikasikan pupuk dolomit. Tujuannya untuk menaikkan pH pada tanah-tanah yang masam. Setelah itu, aplikasi pupuk compound secara pocket dengan 4 atau 6 lubang mengelilingi pohon dengan dosis 2-3 kilo per pokok. Tujuan daripada pembuatan monding untuk menghindari supaya akar kelapa sawit tidak terendam oleh air. Dengan tidak terendamnya, sehingga akar dalam kondisi aerobik dan bisa bernapas. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan kelapa sawit akan pulih kembali. Setelah 1 tahun pembuatan monding, nampak perubahan pertumbuhan pada tanaman, di mana pertumbuhan kelapa sawit menjadi hijau, buah-buah banyak yang keluar, dan BJR bertambah. Demikianlah telah kami sajikan salah satu alternatif untuk rehabilitasi kebun kelapa sawit pada daerah-daerah rendahan. Dengan adanya konten ini bisa menginspirasi kita semua untuk memperbaiki pertumbuhan kelapa sawit pada daerah-daerah rendahan yang diharapkan supaya produksi dapat meningkat dan sesuai dengan standar.